saudara-saudaraku, kita akan menjelaskan dengan gamblang yang mana itu rahasia zat yang sebenarnya. Jadi rahasia zat yang sebenarnya itu ada pada zat hayyun, kemudian dia bertajalli kepada zat hayat, ya. Zat hayat kemudian menjadi zat wajib wujud, wajib al-wujud, wajib ada, wajib wujud, wajib nampak, wajib zohir. Nah, kemudian kita akan buka satu persatu kisi-kisinya. Ada di pada lafaz Allah, alif lam lam ha, kemudian tasdid dan di atas alif. Nah, maka ini yang perlu, ya. Maka kita dulu pahamkan dulu dengan teks atau lafal ini, alif lam lam ha. Nah, ini. Jadi mungkin kurang ini. Nah, ini ada lafaz alif di atas ya berdiri. Kemudian ini ada tasdid. Ini huruf alif, lam ha. Ini yang Allah, ya. Mungkin kurang ini. Jadi lafaz alif ini yang di atas ini martabat ahadiyah. Nah, apa ini ahadiyah? Martabat zat. Zat apa? Hayyun. Yang mana? Yang maha ruang. Ini simbolnya nih, alif di atas ini berdiri satu. Jadi ini adalah alam ahadiyah, martabat ahadiyah, ya. Zat hayyun yaitu kedudukannya pada maha ruang tak terbatas. Nah, paham? Kemudian yang kedua ini, ya. Ini kan ada dua. Ini seperti dua. Tasdid, ya. Satu, ini satu, ini satu. Nah, ini yang kedua ini adalah martabat wahdah. Martabat wahdah ini adalah zat hayat. Nah, zat hayat, ya, martabat wahdah, zat hayat. Ini yang kedua. Letaknya pada sifat. Sifatnya zat hayat. Ini bisa dikatakan zat hayat karena sudah bertajalli. Zat hayyun yang ingin menyatakan dirinya kepada zat hayat. Inilah Nur Muhammad atau Ahmad batin. Nur Muhammad atau Ahmad. Nah, ini roh, ya, martabatnya ruh. Paham? Martabat ruh semesta alam. Ahmad atau Nur Muhammad sama. Kemudian yang di samping ini adalah wahidiyah. Kalau tadi martabatnya zat hayyun ahadiyah, kemudian martabat yang kedua wahdah, ini martabat sifat, namun tiada lain daripada zat. Martabat sifat itu Nur Muhammad. Kemudian martabat wahidiyah ini martabat asma. Apa itu? Api, angin, air dan tanah. Martabat asmanya. Dan ini tiga penting ini. Martabat alif itu pada ahadiyah. Kemudian yang dibawanya itu ada tasdid. Ini yang pertama adalah wahdah, yang kedua adalah wahidiyah. Jadi martabat zat hayyun, kemudian zat hayat atau zat sifat, ya, martabat sifat, kemudian martabat asma. Di mana martabat af'alnya itu ada pada alif lam ha. Jadi ini semua martabat af'al. Yang mana alif ini terletak kepada alam ruh, ya. Kemudian lam awal ini terletak kepada alam misal, ya. Kemudian yang lam akhir ini adalah terletak kepada alam ajsam. Kemudian ini alam insan, yang ha, alam insan. Nah, kemudian ini yang zat tadi, zat hayyun tadi, itu bertajalli kepada zat hayat. Nah, zat hayat ini Nur Muhammad, zat sifat, ya. Dikatakan zat karena tajalli atau mazhar daripada zat hayyun. Makanya bisa dikatakan zat, namun dia adalah zat sifat, zat hayat, bukan hayyun, tapi tiada lain. Karena kenyataan daripada si hayyun. Nah, ya. Itu Nur Muhammad. Nah, Ahmad batin. Kemudian Nur Muhammad ini bertajalli kepada asma. Nur kepada asma api, angin, air, tanah. Nah, jadilah alam semesta. Kemudian bertajalli lagi kepada alam ruh, kemudian alam misal, alam ajsam dan alam insan. Sempurna ini martabat 7. Inilah kemahatunggalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wujud Allah, wujudnya hayat ini tadi. Ini kan tadi wujudnya hayyun itu ada pada Nur Muhammad, si hayat. Nah,
si hayat ini wujud kepada ruh. Alam ruh, alif. Paham? Jadi zat hayat ini adalah sir, dibungkus di alam ruh ini dengan ruh, pakaian ruh. Ya. Paham? Kemudian dipindahkan lagi ke alam misal. Alam misal itu alam apa? Kandungan bapak di ubun-ubun. Kemudian alam ajsam dan alam insan sempurna. Ya. Jadi kenyataan hayat ini, Nur Muhammad ini kenyataannya ada pada mim, ha, mim, dal, Muhammad. Jadi sebenar-benarnya diri adalah hayat. Ya, sebenar-benarnya hayat, ya, adalah ruh. Ya, ruh. Sebenar-benarnya ruh adalah nyawa. Sebenar-benarnya nyawa adalah nafas. Sebenar-benarnya nafas adalah rahasia. Sebenar-benar rahasia adalah batang tubuh diri. Jadi di sini zat, sifat, asma dan af'al itu nyata pada Muhammad. Af'alnya Allah ada pada geraknya. Geraknya Muhammad. Ya. Asma'nya Allah ada pada nama dan hatinya Muhammad. Sifatnya Allah nampak mazhar kepada nyawa Muhammad. Zat Allah nampak kepada zat diri Muhammad. Yang mana diri Muhammad? Batang tubuh. Mim, ha, mim, dal. Ini batang tubuh Muhammad. Ini adalah zatnya. Sifatnya adalah nyawanya. Ya, asma'nya adalah nama atau hatinya. Perbuatan daripada Muhammad ini adalah af'al. Jadi Muhammad itu zat, sifat, asma dan af'al. Mim, ha, mim, dal, sempurna. Sempurna daripada roh robbani, kemudian roh nurani, roh rohani dan roh jasmani. Sempurna dia. Ini tadi mazharnya, kenyataannya. Pelan-pelan untuk dipahami. Makanya af'al daripada Muhammad ini itu nampak ma'aninya itu pada sifat kudroh, kuasa. Kemudian sifat asma'nya ini pada Muhammad, hati pada Muhammad itu ada pada irodah, nyata pada irodah, sifat irodah. Kemudian nyawa daripada Muhammad nyata pada sifat ilmu. Kemudian yang ketiga sifat ini kudroh, irodah, ilmu takluk kepada sifat hayat. Jadi sebenar-benarnya diri adalah hayat, ya. Nur Muhammad sir. Sebenar-benarnya Nur Muhammad adalah ruh. Sebenar-benarnya ruh adalah nyawa. Sebenar-benarnya nyawa adalah napas. Sebenar-benarnya napas adalah rahasia. Sebenar-benarnya rahasia adalah batang tubuh diri. Kok bisa batang tubuh? Batang tubuh ini adalah zat, tiada lain daripada kenyataan zat Allah. Kenyataannya zat hayat. Ya, jadi hayyun tadi, ya, maha ruang tadi, yang maha ruang, hayyun, zat hayyun itu menampakkan dirinya kepada zat hayat Nur Muhammad. Masih belum bernyata karena masih dalam keadaan titik. Zat hayat ini memunculkan lagi, mentajalikan dirinya kepada alif, yaitu Muhammad Zohir. Paham? Jadi Muhammad Zohir yang mana? Batang tubuh diri insan, sempurnanya pada di situ, dan alam semesta. Berarti kita menyerupakan Allah dengan alam semesta. Jangan pandang alam semestanya. Jangan pandang alam semesta, saudara-saudaraku. Seperti es batu. Es batu, ya. Es batu ini, itu alam semesta. Alam semesta dengan batang rupa-rupa diri. Berupa dia, berbentuk dia. Akan tetapi zatnya es batu itu tetap. Tahu es batu? Zatnya itu air, ya. Air itu tetap. Jadi es batu ini di luar es batu, di kasarnya es batu itu adalah air, halusnya es batu adalah air, wujud es batu adalah air. Jangan terpaku kepada rupa es batu. Jangan bentuknya balok, bentuknya lurus, bentuknya bulat. Es batunya sama dengan alam semesta, dengan ini deh, Kediri deh. Jangan terpaku kepada bentuk. Karena di dalam diri kita ada zat Allah, di luar diri kita ada zat Allah, dan wujud daripada diri kita itu adalah zat wajibal wujud, bukan yang kepada berbentuknya. Paham? Jadi yang dinafikan di sini bentuk rupanya Adam, bukan batang tubuh Adam. Karena Allah itu zat yang wajib wujud, maka jangan menafikan wujudnya. Karena dia adalah zat yang wajib ada. Satu-satunya sifat nafsiyah.
di sifat 20, bersifat wujud. Siapa si wujud? Si hayat. Siapa si hayat? Ya Muhammad. Siapa yang Muhammad? Ya diri. Itulah diri sebenarnya. Maka zatnya Allah nampak pada batang tubuh Muhammad, sifatnya Allah ada pada nyawa Muhammad, asma'nya Allah ada pada hati Muhammad, af'al Allah ada pergerakan Muhammad. Paham? Nah, jadi yang melihat adalah zat itu sendiri, yang dilihat adalah sifat. Nah, kemudian begitu terus. Makanya mesrakan, tenggelamkan di dalam Nur Muhammad. Sealaman ini adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah pandang kenyataan Allah pada rahasia diri. Di situ adalah rahasia zat. Maka maha ruang itu ada di dalam, ada di luar, dan meliputi segala sesuatu. Dan maha ruang ini zat hayun, dia juga yang zat hayat, dia juga yang zat wajibal wujud pada batang tubuh dan alam semesta. Tapi jangan lihat alam semestanya, bentuknya, langit, bumi, dan sebagainya, atau kita punya bentuk-bentuk ini, tangan dan sebagainya. Tidak, zatnya, zat batang tubuhnya itu loh. Bahannya itu loh, bahannya, zatnya, bukan sifatnya. Kalau bentuk itu sudah berubah rupa, nah itu sifat, sudah jadi sifat dia. Nah, ini jangan disalahpahamkan kita kaum mujassimah nanti menyerupakan Allah dengan alam semesta. Tidak, bukan alam semestanya, bukan orangnya, tapi diri batang tubuhnya itu ada zatnya di dalam, di luar, dan wujudnya itu. Nah, maka dipahamkan itu saudara-saudaraku, jangan sampai salah paham. Nah, itu maka untuk dengan ini dimesrakan terus Nur Muhammad, dimesrakan terus Nur Muhammadnya. Sealaman zohir batin Nur Muhammad, zohir batin, dan yang menyaksikan adalah diri akunya Allah. Simple sebenarnya. Sebenarnya orang-orang itu bahas ma'rifat itu bisa dengan logika, dengan ilmiah bisa. Akan tetapi untuk ma'rifatnya tidak. Itu harus dengan melalui jalur zauq, rasa, kemudian masuk lagi ke dalam rasa, itu kesadaran. Dimesrakan. Apa yang dimaksud dimesrakan? Sadari, resapi terus menerus, konsisten, syahadahkan, saksikan terus menerus, sadari itu. Mesrakan, sadari. Seperti kita menyadari kita pakai baju, atau kita menyadari kita punya tangan. Sadari zohir kita adalah Muhammad, batin kita adalah Ahmad, ya. Zohir batin Nur Muhammad. Nur tu Ahmad Rasulullah, ya. Muhammad tu batang tubuh. Jadi Nur Muhammad inilah zat wajibal wujud. Kemudian yang menyaksikan itu tiada lain daripada aku, kata Allah. Akunya Allah. Bukan mau mengaku Allah, tapi mengakui haknya Allah. Nah, barang siapa yang mengakui hak Allah, bahwa ini adalah zat, sifat, asma, dan af'alnya Allah Ta'ala, maka dia mustahil kalau mesra, ya, mustahil mau dipertanyakan di kubur, ya, mustahil. Jadi tidak, silakan saja bagi yang berpahaman bahwa ruhnya itu, nyawanya dicabut, karena memang itu ada dalilnya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Itu bagi orang-orang yang merasa dirinya hidup. Kullu nafsin, setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Setiap jiwa yang merasa hidup pasti akan merasakan mati. Ditarik dia punya nyawa. Siapa yang narik? Malaikat Israel. Nah, malaikat Israel ini kenyataan sifat Allah juga. Nah, kalau orang sudah menyatakan bahwa ini adalah zat, sifat, asma, dan af'alnya Allah Ta'ala, haknya Allah, tidak mungkin dicabut, saudara-saudara. Tapi kalau mau keyakinanmu untuk dicabut, ya terserah. Keyakinanmu kembali dari tanah, kembali ke tanah, ya terserah. Makanya banyak yang hancur jasadnya, karena dia meyakini itu adalah kembali daripada tanah. Maka dia hancur. Maka kemana ke tempat kembali kita? Iya, ke Nur Muhammad, ke diri sendiri, tidak bertempat. Nah, jadi nanti itu tidak dicabut. Selalu kita ulangi, jangan yakin dicabut, saudaraku. Nah, itu tapi terserah aja lagi kan, pegangan-pegangan masing-masing. Ana inda zonni abdibi. Aku tuh menurut prasangka hamba aku saja. Prasangkanya dicabut, ya dicabut. Prasangkanya hancur, ya hancur. Prasangkanya kita mau hilang tapi kita tidak memesrakan Nur Muhammad, kayak mana hilangnya? Makanya itu dibilang, jangan berpaham Jabariyah, pasrah secara total, tidak ada begitu. Allah itu menciptakan ikhtiar, menjadikan ikhtiar, tapi ikhtiarnya Allah begini. Terus tapi kalau kita berusaha sekuat ini nanti jadi nafsu. Jadi nafsu kalau kita tidak di dalam kesadaran. Tapi kalau kita dalam kesadaran, nah kita ini mau ikhtiar, ya. Kelihatannya kita ini yang berikhtiar. Sadari bahwa itu tuh kudroh irodah.
kuasa dan kehendak. Yang berkehendak ini siapa? Allah, sifat ma'ani. Kemudian yang berkuasa itu untuk menggerakkan tangan untuk berkholwat, untuk berzikir siapa? Allah Ta'ala juga, Nur Muhammad juga. Nah, makanya ketika mau ikhtiar, itu sadari bahwa Allah Ta'ala juga yang berikhtiar. Allah Ta'ala juga. Nah, begitu. Jadi bukan diam pasrah, bukan tidak berbuat apa-apa, itu Jabariyah. Bukan juga mengatakan kita itu ada ikhtiar. Bukan kita. Tapi disadari bahwa itu adalah ikhtiarnya Allah. Paham sampai sini? Inilah pemahaman Ahlul Mukasyafah. Kalau mau ikut ya, tidak mau ikut ya jangan ikut kan. Begitu saja, kan simple jadinya. Maka kalau sudah paham ini, jangan dilontarkan, cukup di dalam rahasia. Kalau di dalam taklim, di dalam belajar boleh, karena belajar. Tidak disebut nanti bagaimana nanti mau pahamnya. Jadi cukup dimesrakan, pengalaman-pengalaman tidak perlu diceritakan sana sini, cukup dimesrakan. Kalau ada orang bertanya, ya jawab sebisanya. Jangan kita ini semua ini, enggak perlu. Nah, kecuali memang ada tugasnya untuk berdakwah. Nah, seperti itu. Jadi mungkin begitu saudara-saudaraku, perlu dipahami. Semoga betul-betul dipahamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua rahasia-rahasia yang telah dibuka, futuhat-futuhatnya, asroriyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya dengan duduk mesra, kholwat mesra terus kepada Nur Muhammad, guru sejati itu, diri sejati itu nanti akan dapat jawaban ketika pikiranmu tenang. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkar nakir di dalam dirimu itu, ini kan dikubur hakikat ya, kubur hakikat. Itu nanti akan terjawab sendiri ketika pikiranmu tenang, dia menyaksikan Nur Muhammad. Nah, di situ nanti ada jawaban dari semua pertanyaanmu. Tapi kalau kamu bertanya sana sini, itu bertanya terjawab, bertanya terjawab, bertanya lagi, terjawab, bertanya lagi, tidak puas. Mau sampai lautan ilmu kamu jajahi, mau sampai beberapa lemari kitab kamu baca, tidak akan puas, saudara. Kapan kepuasanmu? Tidak akan. Kalau bukan guru sejati, maha guru sendiri yang pahamkan. Makanya diajarkan untuk kholwat. Kholwat bersunyi-sunyi dulu. Nanti dengan ini banyak-banyak solawat sallallahu ala Muhammad, ke Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak robito juga kepada gurumu, mursyidmu, pembimbingmu. Bukan memandang mursyidnya, tapi memandang itu adalah mazharnya Allah Ta'ala. Jadi seperti itu. Baik itu di dalam pandangan batin ataupun di depan atau bagaimana. Jadi itu juga salah satu untuk menyambung robitoh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Nur Muhammad. Nah, begitu, itu saran kita. Nah, maka itu perbanyak terus sholawat ya, perbanyak sholawat kepada Nur Muhammad. Dan jangan menyerah, jangan gampang menyerah, jangan putus asa, jangan menunggu. Tapi memang kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mentakdirkan kamu mampu di dalam ikhtiar itu, pasti hari itu kamu bisa. Tapi kalau tidak, berarti memang perangkatmu seperti itu. Paham? Nah, mungkin kurang lebih begitu, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.